Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada media pembelajaran fisika untuk kelas 11 IPA disusun oleh Nita Ardianti, SMA Islam Al-Arif. Belajar, dan teruslah belajar nak sampai kita menjadi orang yang lebih baik lagi. Di sini ada kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita ketahui dulu kompetensi dan tujuan pembelajaran kita hari ini apa aja. Kompetensi dasarnya ada 3.11, menganalisis cara kerja alat optik, menggunakan sifat pemantulan dan pembiasan cahaya oleh cermin dan lensa. 4.11-nya, membuat karya yang menerapkan prinsip pemantulan dan pembiasan pada cermin dan lensa. Tujuan pembelajaran ada 4 poin di sini ya. Yang pertama, menjelaskan pengertian optik. Yang kedua, menjelaskan macam-macam alat optik. Yang ketiga, menjelaskan fungsi dari macam-macam alat optik seperti kamera, mikroskop, kacamata, loop, teleskop, dan periskop. 4. Menganalisis prinsip cara kerja alat optik. Nah, ini ya materi kita pada hari ini tentang alat optik. Ada 6 di sini yang Ibu bahas ya. Ada kamera, ya, seperti gambarnya di samping. Kemudian ada mikroskop. Nah, ini tidak asing lagi bagi kalian ya. Kemudian ada periskop. Ini gambarnya. Kemudian ada kacamata. Ada loop yang biasa kita sebut dengan kaca pembesar. Kemudian yang terakhir ada teropong. Nah, ini akan kita bahas satu persatu. Alat optik. Alat-alat optik adalah alat-alat yang menggunakan lensa atau cermin untuk memanfaatkan sifat-sifat cahaya, yaitu dapat dipantulkan dan dapat dibiaskan. Cahaya tersebut digunakan untuk melihat. Nah, tahukah kalian macam-macam alat optik itu apa saja? Mari kita bahas satu persatu. Sebelum kita masuk ke alat optik, ini ada gambar anatomi mata, ya. Inilah gambar struktur mata pada manusia. Di sini dijelaskan ada iris, lensa, pupil, kornea, ya, koroid, retina, dan lain-lain. Ya, mata merupakan indera penglihatan dan merupakan organ tubuh kita yang dapat menangkap perubahan dan perbedaan cahaya. Mata berfungsi dengan cara menerima, memfokuskan, dan mentransmisikan cahaya melalui lensa mata yang menghasilkan objek yang kemudian ditangkap oleh retina mata. Nah, di sini ada kamera dan mikroskop. Kita bahas satu persatu dulu. Ada kamera. Lihat gambarnya. Ya. Kamera di sini ada bagian-bagiannya, banyak, ada prisma, ya, ada layar pemfokus, tempat melihat, sensor digital, dan lain-lain. Kamera di sini merupakan alat untuk menghasilkan foto. Cara kerja kamera hampir sama dengan cara kerja mata, yakni cahaya masuk difokuskan oleh lensa dan kemudian ditangkap oleh retina yang merupakan sensor pada kamera. Ya, itu untuk kamera. Kemudian kita lanjut ke mikroskop. Lihat. Mungkin kalian sudah pernah melihat mikroskop, ya. Ini ada bagian-bagiannya, ada tabung, ya, ada lensa okuler, kemudian ada lengannya, rekuler, lensa objektif, dan lain-lain. Mikroskop merupakan alat optik yang digunakan untuk melihat objek-objek yang sangat kecil, yang tidak dapat dilihat dengan mata. Cara kerja mikroskop adalah dengan memperbesar bayangan, sehingga tampak lebih besar dan jelas. Kita lanjutkan. Sini ada periskop dan kacamata. Periskop merupakan alat optik untuk mengamati suatu objek dari posisi tersembunyi. Periskop sederhana dapat dibuat dengan menggunakan tabung yang diberikan cermin paralel yang saling berhadapan. Itu untuk periskop. Untuk kacamata, nah ini tidak asing juga bagi kalian. Kacamata sering digunakan pada kalian yang memiliki cacat mata seperti rabun jauh atau rabun dekat. Ya, kacamata merupakan alat optik yang digunakan untuk membantu melihat pada orang yang memiliki cacat mata, baik itu rabun jauh, rabun dekat, ataupun mata silindris.
Kacamata terdiri dari lensa cembung dan lensa cekung, ya, tergantung jenis cacat matanya. Kemudian kita lanjutkan, ada kaca pembesar dan teleskop. Kaca pembesar merupakan alat optik yang sangat sederhana, terdiri dari satu lensa cembung yang berfungsi untuk mengamati benda kecil agar terlihat lebih besar dan jelas. Nah, itu ya untuk kaca pembesar. Kemudian kita lanjut ke teleskop atau teropong, merupakan alat optik yang digunakan untuk mengamati benda-benda yang jaraknya jauh dari pengamat sehingga tampak lebih jelas. Nah, untuk kesimpulan kita pada hari ini yaitu alat-alat optik adalah alat-alat yang menggunakan lensa atau cermin untuk memanfaatkan sifat-sifat cahaya. Macam-macam alat optik itu ada 6 yang Ibu bahas ya. Ada kamera, mikroskop, teleskop, kacamata, lup, kaca pembesar, dan periskop. Untuk tagihan tugas minggu depan atau pertemuan selanjutnya, buatlah gambar beserta penjelasannya tentang alat optik lainnya yang kalian ketahui dalam kehidupan sehari-hari di kertas HVS ya atau A4 secara individu dan dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Baiklah, untuk pelajaran kita pada hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang Ibu jelaskan bisa dimengerti oleh kalian semua ya. Dan Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.